Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anestesitis, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman ya untuk jalan-jalan ke kebun, lihat-lihat pemandangan, jalan-jalan, karena untuk jalan-jalan itu sangat penting sekali bagi para penderita asam lambung, GERD, anestesitis, psikosomatis. Nah itu teman-teman, dan kebetulan hari ini saya ditemani sama Bapak Ustadz nih, Bapak Ustadz RT sama Bapak Ustadz Surya. Habis berburu ikan teman-teman ya, hasilnya banyak lumayan ini barusan. Ada yang depan. Lumayan lah buat ini ya, buat lauk pauk. Nih Ikan mas. dapat ikan mas. Oh, itu jadi bodasnya kenapa? Ayo sabun gua ini. Itu dapat ikan mas, tapi ikan masnya jadi putih ya warnanya. Kenapa ya? Mana? Oh, limbah Ren. Sabun. Ini. Oh, tahu ya. Anjir, ucai aki setengah. Wah. Oh, tapi mau nanon kumaha we. Balikan. Nah itu teman-teman, sama ini nih. Ini ikan kecil-kecilnya nih teman-teman nih. Waduh, banyak sekali nih. Ikan wadar banyak sekali. Habis jalan-jalan olahraga hiking biasa, saya itu kalau misalkan olahraga jalan-jalannya tidak ke perkotaan, tetapi selalu menyusuri area perkebunan orang, sungai-sungai seperti itu ya. Oh ya, mohon maaf, videonya sebelum saya lanjut, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon di subscribe dulu, karena subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali ya. Tidak memerlukan pendaftaran, tidak memerlukan biaya. Subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman. Jadi teman-teman cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang pengalaman-pengalaman seputaran asam lambung, GERD, anestesitis, psikosomatis ya terhadap teman-teman, dengan tujuan semoga saja menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami asam lambung, GERD, anestesitis, psikosomatis sampai membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Tenang saja, kita doakan semuanya orang-orang yang terkena asam lambung, GERD, anestesitis, psikosomatis supaya sehat semua. Di sini kami banyak sekali tuh. Ada teman-teman ini, Pak Ustadz ini, Ustadz semua ini. Nah, yang sering mendoakan kalian ya, biar cepat membaik. Sebetulnya biasanya itu kalau jalan-jalan itu suka banyak sekali ya. Namun karena memang ini jamnya sedang jam beraktivitas bekerja, akhirnya hanya sedikitan. Kebetulan hari ini saya kebetulan kebagian libur. Dan Bapak Ustadz juga sekarang itu lagi nggak ada panggilan. Lagi libur. Ini pemegang konveksi ini. Pemegang konveksi Pak Haji Surya. Dan ini Bapak RT pemegang apa nih, saham ini. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sangat penting sekali jalan-jalan. Jadi dimohon bagi kalian yang sedang terkena asam lambung, GERD, anestesitis, psikosomatis, jangan terpaku dengan keadaan ya. Berbuatlah kebaikan, berbuatlah belajar ikhlas. Sering melakukan kebaikan terhadap orang lain itu hal yang sangat menarik sekali teman-teman ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah melakukan kebaikan terhadap orang lain, ada suatu perasaan yang sulit dijelaskan ya. Perasaan nyaman itu di hati, kemudian pikiran kita jadi plong. Karena apa? Untuk penyakit asam lambung, GERD, anestesitis, psikosomatis itu butuh kesabaran, butuh kenyamanan, dan nyaman itu salah satunya kalau misalkan kalian sudah melakukan kebaikan terhadap orang lain. Saya di video-video sebelumnya selalu menganjurkan lakukan kebaikan terhadap orang lain agar nanti suasana nyaman ada di perasaan Anda. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian ingin lihat pemandangan, ini pemandangannya sangat indah sekali teman-teman. Nah lihat tuh, wah pemandangannya luas ya. Ada yang panen sosin. Ada yang lagi panen sosin tuh. Ini saya tuh ada di daerah apa ya namanya nih ya. Pokoknya daerah Bandung Barat lah, Sesawi, daerah Bandung Barat. Ini perbatasan antara kota saya dan Bandung Barat ini. Ini teman-teman pemandangannya.
Saya itu barusan berjalan udah sekitar ada 4 kilo ya? Ya, Ada sekitar 4 kilo teman-teman. Nah, ini. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan terpaku dengan keadaan. Silakan olahraga sangat penting untuk memperlancar aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Karena memang orang yang terkena asam lambung GERD ascites psikosomatis biasanya suka kelayangan ya. Keseimbangan tubuhnya itu terganggu. Nah, keseimbangan tubuh itu bisa diakibatkan dari asupan gizi atau nutrisi yang tidak seimbang buat tubuh, dan bisa juga kelayangan itu bisa diakibatkan karena aliran darah atau oksigen kurang lancar teman-teman ya. Makanya kedua hal itu lakukan saja, jalan-jalan, olahraga, kemudian penuhi saja gizinya. Tapi Pak, saya itu makannya kaltenya udah banyak, gizinya sudah banyak, tetapi kok masih kelayangan? Wajar saja ya. Pahami dan sadari kalau sistem pencernaan kalian itu sekarang itu masih terganggu teman-teman ya. Jadi serapan gizi, serapan nutrisi untuk kebaikan tubuh kita itu tidak terserap dengan sempurna karena memang asam lambungnya sedang tidak normal. Nah gitu ya. Jadi cara mengakalinya rajin saja makan. Ya prinsipnya seperti ini. Orang sakit tidak akan sembuh tanpa makan. Orang di rumah sakit aja kalau misalkan makannya tidak masuk di infus ya. Nah itu teman-teman, itu logikanya seperti itu. Makanya belajar memahami. Kalau pengen cepat sembuh, pelajari dulu apa itu tentang asam lambung, apa itu tentang GERD, kemudian apa itu tentang anxiety, kemudian apa itu tentang psikosomatis. Kalau misalnya kalian paham keempat hal tersebut, maka kalian akan mudah dengan mengobatinya gitu ya. Tanpa obat herbal, tanpa obat apapun, kalian pasti bakal bisa menanganinya dengan sendirinya tanpa apapun. Cuman hanya mengolah pola hidup yang baik dan benar, kemudian pola makannya diatur kembali, kemudian pola berpikirnya juga diatur kembali. Cuman 3 hal itu ya. Nah itu untuk penopang kesembuhan atau perbaikan. Nah kalau kuncinya cuman 4 ya. Yang pertama itu yakin. Saya sudah share di video sebelumnya. Yang pertama yakin kalau memang penyakit ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh ya, tanpa diapa-apain juga bakalan sembuh. Cuman perbedaannya kalau misalkan orang yang memakai metode atau tahapan itu akan lebih cepat untuk ke arah perbaikan. Tetapi kalau misalnya yang tidak menjalankan metodenya ya agak lama juga gitu ya. Jadi yang pertama kuncinya cuman yakin bahwa penyakit ini bakalan sembuh ya. Nah kemudian yang kedua pelajari dulu tentang penyakit kita, asal mulanya seperti apa. Karena kalau misalkan kalian tanpa mempelajari, kalian nanti akan menanganinya salah kaprah ya. Contoh misalkan kita lah, salah satu contoh ini, kalau misalkan kita nginjek paku kemudian panas dingin, kita berobat ke dokter pasti diobatinnya panas dinginnya ya. Yang nggak akan sembuh-sembuh teman-teman. Itu salah satu contoh yang mudah sekali, yang mudah dimengerti. Yang harus diobatinnya bukan panas dinginnya, tetapi nginjek pakunya ya. Nah, karena mungkin infeksi menyebabkan kemudian panas dingin, jadi kita ngobatinnya bukan panas dinginnya teman-teman ya. Yang sudah pasti itu awal mulanya dari mana. Nah begitu juga dengan penyakit yang lainnya. Penyakit kita itu seperti apa, kenali dulu ya. Sebab untuk asam lambung GERD ascites psikosomatis itu sensasinya banyak sekali ya. Kelayangan, kemudian sakit mata buram ya, kemudian susah fokus, kemudian kembung, ulu hati nggak nyaman, dada sakit, napas sesak. Nah seperti itu ya. Jadi kenali dulu sensasinya dari mana, pelajari dulu, nanti kalian akan paham sendiri. Nah kemudian yang ketiga, kalau seandainya sudah mempelajari, kalian sudah paham cara metodenya seperti apa, lakukan saja ya, action saja. Nah gitu, lakukan saja. Kalau setiap ada sensasi, lakukan penanganannya yang sudah kalian ketahui. Kalau misalkan bagi teman-teman yang baru bergabung, yang belum tahu cara menangannya seperti apa, tonton video saya yang dari awal, yang dari bagian 1 sampai season terakhir. Itu ada di sana ya, cara menangani setiap sensasi ya. Jadi lakukan saja penanganannya. Dan kemudian setelah melakukan penanganannya, kalian juga dituntut harus sabar ya. Sabar menjalaninya, setiap ada sensasi sabar menjalaninya ya. Karena apa? Karena penyakit ini berbeda dengan penyakit yang lain gitu ya teman-teman ya. Kalau penyakit yang lain itu kita datang ke dokter, dikasih obat, selang 1 hari bahkan paling lama 1 minggu kita bakalan sembuh. Tetapi untuk asam lambung GERD ascites psikosomatis itu butuh tahapan ya. Jadi tahapannya itu tidak terasa 100% gitu ya. Bahkan cuman seminggunya itu cuman mungkin ada perbaikannya cuma 5%, kadang 10%, tetapi alhamdulillah ya,
itu juga sudah merupakan ada perbaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi sabar juga. Nah sekarang kunci yang keempat itu nanti kalian juga akan tertawa sendiri. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kalian sudah yakin, kemudian mempelajari, kemudian melakukan tahapannya atau cara setiap menangani setiap sensasi datang. Kalau sudah sabar menjalaninya, nanti juga kesembuhan akan datang menghampiri Anda tanpa kalian minta ya. Tanpa kalian minta, tanpa kalian rencanakan, itu datang dengan sendirinya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang kuncinya yang paling pertama itu ya yakin aja dulu ya. Yakin. Jadi harus sabar, harus punya tekad yang kuat. Nah itu teman-teman ya. Lakukan saja jalan-jalan yang menyenangkan. Nah untuk bagi para orang-orang yang masih sering berdiam diri di rumah, sering merasakan tentang penyakit ini, tengok deh pemandangan seperti ini nih. Kalian gak rindu gitu ya pemandangan seperti ini nih? Tuh lihat, ketimbang kalian sering berdiam diri di rumah, merasakan setiap sensasi yang datang, selalu kepikiran tentang penyakit, mendingan jalan-jalan saja gitu ya teman-teman ya. Soalnya kenapa? Kalau misalkan saya selalu di video-video sebelumnya juga selalu bilang, lakukan aktivitas yang menyenangkan, karena untuk penyakit asam lambung dan anestesi psikosomatis itu kalau dinilai dari persentase 1% itu adalah penyakit medis ya. Penyakit medisnya cuma 1% dan 99%-nya itu adalah psikis kita yang terganggu. Nah itu teman-teman ya. Jadi lakukanlah kesenangan, lakukanlah hobi yang menyenangkan. Nanti kalau misalnya kalian sudah rajin melaksanakan hobi yang menyenangkan, itu kepikiran tentang penyakit, kepikiran tentang sensasi, itu akan terlupakan dengan sendirinya, dan sembuhnya pun dengan terlupakan ya teman-teman ya. Jadi tiba-tiba kalian sudah sembuh aja. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya mau ngajak teman-teman untuk jalan-jalan, lakukanlah jalan-jalan ya. Kalau misalnya masih tidak mampu, seputaran depan rumah aja ya, depan rumah. Kemudian kalau misalnya sudah kuat, keliling komplek atau keliling gang, sudah kuat keliling RT RW, sudah kuat keluar kampung gitu ya teman-teman. Lakukan yang penting senang. Catatan ya, harus senang gitu ya. Jangan muram, jangan sering berdiam diri di rumah, karena dengan berdiam diri di rumah justru akan memperburuk keadaan kalian gitu ya. Yang pertama, aliran darah kurang lancar ya. Itu sudah pasti karena ya kalian jarang olahraga lah gitulah. Kemudian untuk psikisnya juga, untuk mengobati psikisnya juga agak lama juga. Karena apa? Karena zat endorfin yang ada di kepala kita, yang ada di tubuh kita itu kurang lancar ya. Nah itu justru imun kita itu dibantunya oleh zat itu ya. Jadi kebahagiaan tersendiri lah gitu ya. Nuh, tengok lihat pemandangannya tuh. Bapak Ustadz Surya sedang mencari apa ya? Lalap katanya. Sayuran, sintrong. Kayak macam seperti itu tuh. Ini kebetulan saya sama teman-teman lagi pada istirahat, dan sekarang ini ya sambil ngerokok, minum. Tetapi untuk rokok jangan ditiru ya. Untuk orang-orang yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, terutama bagi kaum para pria yang suka ngerokok, hindari dulu. Nanti kalau misalkan kalian sudah sembuh, boleh dilanjut lagi rokoknya. Tetapi kalau misalkan untuk sekarang, kalau masih belum membaik, hindari saja dulu rokoknya. Karena rokok itu tidak menyebabkan asam lambung naik, tetapi bisa memicu asam lambung naik. Nah itu teman-teman perbedaannya ya. Tuh lihat, ini pemandangan cukup menyenangkan sekali, enak dipandang, enak dilihat. Nih Bapak Ustadz Surya juga, ini orang kota, tetapi kalau ketika dia main ke daerah perkampungan, segala diambil dia tuh. Segala diambil ya. Sintrong tuh katanya buat lalap-lalapan, seneng ya. Pakai sambal ya, pakai sambalnya sambal terasi. Tetapi kalau kita bawa makanan di tas-tas kita, bawa makanan, rencana kita mau makan, tapi nantilah. Kita istirahat dulu tuh sintrongnya. Nah ini Bapak Ustadz Surya ini raja konveksi nih. Kalau yang mau beli konveksi, mau beli alat-alat beribadah, dari mulai sajadah, masker, kemudian pasmina, kemudian apalagi kerudung, silakan muslim. Boleh, pokoknya pakaian-pakaian muslim, silakan boleh pesan di kolom komentar. Nanti akan saya sampaikan ke Bapak Ustadz Surya. Nah itu teman-teman ya. Jadi reseller juga boleh. Mau jadi reseller juga boleh katanya. Kalau misalnya kalian tidak
ini mau misalkan mau ikutan jualan jadi reseller, boleh nanti di kolom komentar, boleh pesan, boleh titip pesan ya. Gami Store Cimahi pokoknya namanya. Nama store-nya apa? Gami Store Cimahi. Gami Store katanya. Gami Store Cimahi katanya gitu ya. Nah itu teman-teman, saya akhiri dulu videonya, nanti kita lanjut lagi di season berikutnya. Saya doakan semoga kalian yang sedang mengalami asam lambung dan sensitif otomatis cepat membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Doakan juga saya tetap sehat agar tetap bisa menemani kalian hingga sampai membaik. Amin ya. Assalamualaikum. Oh ya katanya mau beli. Mau balai katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.